Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masak kusong, cookies gosong atau palm cheese cookies. Buat teman-teman para pecinta MCI pasti udah gak asing banget nih sama cookies ini. Karena cookies ini pernah dibikin sama Nindi yang awalnya tuh dikira gosong, padahal tuh nggak gosong. Dan ternyata rasanya tuh enak banget kata para juri, sampai Nindi tuh bisa menang challenge. Dan aku inget banget ekspresi Chef Arnold pas nyobain cookiesnya Nindi tuh kayak gini, kayak berarti benar-benar enak banget rasanya. Jadi aku mau mencoba membuat ulang gitu cookiesnya. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Aku pakai tepung terigu protein rendah. Aku pakai kuci biru sebanyak 250 mg. Untuk taburannya di sini karena aku nggak ada brown sugar, jadi aku pakai gula palem secukupnya, 1 sachet dan kau. Terus pakai margarin sebanyak 35 gram. Pakai 1 kuning telur. Dan aku pakai butter, di sini aku pakai Wisman supaya lebih wangi ya, sebanyak 125 gram. Dan pakai 2 jenis keju. Yang pertama aku pakai keju oles sebanyak 40 gram, sama keju cheddarnya sebanyak 1/3 kotak lah, kira-kira 55 gram. Nah teman-teman, untuk resep lengkapnya bisa lihat di description box. Oke, sekarang kita bakal bikin cookiesnya. Nah, di sini pertama aku siapin dulu bowl yang ukurannya cukup besar supaya gampang ngaduknya. Terus kita masukin deh bahan-bahannya. Ini kita masukin butternya, dan jangan lupa yang ada di sisa mangkoknya juga diambilin ya, biar nggak sayang, kan butter cukup mahal ya teman-teman. Terus masukin keju olesnya dan masukin margarin. Di sini kenapa aku mix antara margarin sama butter? Karena biar teksturnya itu jauh lebih padat, jadi nanti dia tuh lebih mudah buat dibentuknya. Tapi nggak usah khawatir, walaupun kita mix antara butter sama margarin, rasanya tuh tetap enak dan endes. Udah aku cobain juga enak. Dan jangan lupa dibersihin juga nih yang masih ada sisa-sisa butter sama margarinnya di spatula. Oke, terus sekarang kalau misalnya udah, kita langsung mixer aja. Nggak usah lama-lama, kita mixer sampai semuanya menyatu. Sebentar aja. Terus kita masukin kuning telurnya dan diaduk pakai spatula. Kenapa sih aku nggak ngaduk pakai mixer? Karena kalau diaduknya terlalu lama, nanti telurnya tuh terlalu ngembang. Jadi pas di bake, kuenya itu bakal ngembang banget dan hasilnya tuh jadi nggak cantik. Jadi pakai spatula aja. Terus kita masukin keju cheddarnya yang sudah diparut. Terus kita aduk sampai cukup rata. Lalu kita masukin 1 bungkus susu bubuknya. Dan kita masukin terigunya. Di sini kita masukin terigunya secara bertahap ya. Dan jangan lupa banget untuk disaring. Lalu setelah itu kita aduk lagi sampai cukup merata. Baru setelah itu kalau sudah rata, baru kita masukin terigu yang selanjutnya. Ini kenapa aku saring dan aku masukin secara bertahap, karena supaya adonan terigunya itu dia tuh nggak menggumpal. Nah, kalau menggumpal kan jadi nggak enak ya teman-teman. Jadi makanya masukinnya secara perlahan, dan juga biar ngaduknya itu lebih mudah. Kalau kita masukin semuanya, biasanya tuh proses pengadukannya jadi lebih sulit gitu. Kayak harus diayak dulu dan dimasukin secara bertahap. Ini udah mulai cukup rata ya semuanya. Nah, kalau misalnya udah, kita siapin baking pan yang udah dialasin sama baking paper. Kalau nggak ada juga bisa pakai dialasin minyak atau mentega. Terus nanti kita cetak si adonannya. Di sini aku cetaknya pakai sendok teh, yaitu setengah sendok teh, sekitar 6 atau 7 gram. Lalu kita bulet-buletin aja adonannya kayak gini, simple banget. Kalau udah bulet, kita guling-gulingin aja deh di gula arennya. Kalau kalian ada brown sugar juga boleh pakai brown sugar, karena Nindi juga kan pakai brown sugar. Nah, terus kalau udah, kita taruh deh di baking pan-nya. Jangan lupa dikasih jarak, karena nanti pas di bake dia tuh bakal ngembang kayak gitu. Nah, di sini bebas sih sebenarnya bentuknya. Kalian mau bentuk bulat, mau bentuk lonjong, atau bentuk yang kayak panjang-panjang kayak lidah kucing, itu juga bebas, terserah kalian sesuai sesuka hati.
Nah di sini aku mau ngasih cara yang lebih cepat daripada kalian ngebulutin satu-satu lama. Nah ini kalian buletin aja dulu semuanya, karena aku satu baris bisa 6 biji, jadi aku bulet-buletin dulu sebanyak 6 biji si adonannya ini kayak gini. Lalu baru nanti kalau misalnya udah selesai di bulet-buletinnya, baru deh kita balur si adonannya ini sama gulanya. Cara ini sih menurut aku jauh lebih cepat dibandingkan kayak satu-satu buletin, terus diguling-gulingin, buletin lagi, guling-gulingin. Dan menurut aku cara ini lebih cepat, jadi buletin dulu semuanya baru diguling-gulingin ke gula arennya. Nah ini kita balut aja sampai semua permukaannya terbalut secara merata si gula arennya. Dan ini kenapa aku ukurannya tuh sekitar setengah sendok teh, karena aku tuh udah awalnya aku coba 1 sendok teh dan ternyata itu tuh besar banget teman-teman. Nah ketika di bake tuh hasilnya jadi ngembang banget dan besar kayak gitu, dan rasanya jadi nggak balance gitu antara manis sama asin si kejunya. Jadi memang paling enak tuh ukurannya kecil-kecil kayak gini, dan kalau udah di bake juga dia bakal lebih ngembang kan, jadi ukurannya pas dan balance antara manis gula arennya sama gurih dari si kejunya itu. Jadi kira-kira 6 atau sampai 8 gram lah kayak gitu. Kalau kalian mau benar-benar persis semua ukurannya rapi cantik, bisa diukur dulu semua adonannya baru dibulet-buletin. Kalau kalian mau praktis bisa pakai sendok teh kayak gini, setengah sendok teh kayak yang aku pakai biar nggak ribet gitu ya. Nah untuk resep ini kira-kira bisa jadi 70 sampai 80 butir. Oke, ini udah siap kita bake. Nah, aku bake di suhu 120 derajat selama kurang lebih 35 menit dengan api bawah 13 menit dan sisanya api atas. Nah, ini harus disesuaikan ya teman-teman sama karakteristik oven teman-teman masing-masing. Jadi, setiap oven itu kan bisa berbeda. Aku pernah mencoba pakai suhu tinggi 150 derajat, ternyata itu gosong total dan rasanya tuh pahit, malah nggak enak. Setelah berbagai percobaan, di ovenku tuh cocoknya di suhu rendah 120 derajat selama 35 menit. Nah, saran dari aku untuk teman-teman kalau baking pertama kali, sedikit aja nge-bake-nya. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata di suhu segini tuh kurang bagus ya, atau di waktu segini tuh ternyata kurang mateng ya. Jadi nanti pas di bake kedua tuh hasilnya bakal lebih bagus. Tapi kalau teman-teman udah jago dan udah biasa bikin ya, silahkan langsung aja gitu. Untuk tekstur yang diinginkan itu yang masih kayak lumer-lumer gitu di dalamnya, jadi enak banget. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih garing crispy lagi, bisa di bake-nya lebih lama lagi berarti waktunya. Yap, dan ini dia hasilnya. Jadi warnanya itu emang kecoklatan gini karena gulanya tuh terkaramelisasi dengan baik. Tapi ini nggak gosong ya. Kalau gosong tuh pasti warnanya jadi hitam dan rasanya pahit. Tapi ini tuh rasanya bener-bener enak, balance banget antara manisnya gula sama gurihnya si kejunya. Dan soal tekstur nggak perlu diragukan lagi. Jadi ini tuh teksturnya bener-bener super duper lumer banget di mulut. Terus aku minta testimoni gitu sama temen aku yang aku kasih kue ini. Dan ini dia testimoninya. Tapi maaf guys, disclaimer sebelumnya, tidak bermaksud untuk bucin. Nah, buat teman-teman yang lagi coba berusaha untuk menarik hati calon mertua, boleh banget nih dicoba bikin kue ini. Siapa tahu kan camer jadi welcome dan sayang sama kalian. Yap, itu dia resepnya. Jangan lupa buat di recook karena kue ini benar-benar rasa bintang 5. Dan jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya gak ketinggalan resep ala-ala selanjutnya hanya di Del's Kitchen. Resep ala-ala rasa bintang 5.